Berarti ini kalau pas musim hujan ini airnya berarti sampai sini Pak Andi? Sampai sini Mas. Oh sampai sini, Iya. ke sini. Ini sebenarnya jalan Mas, cuma diterjang banjir hilang. Itu yang sulit aksesnya itu RT terakhir Mas, melewati 3 sungai tanpa jembatan. Pak ya. Memang kalau orang nggak pernah ke sini, mungkin akan berkomentar yang enggak atau berkomentar itu sepengetahuan mereka, tapi kenyataan di lapangan tuh, Pak. Ampun. Ya semoga dengan video ini kita terinspirasi, Mas. Ya enggak semua, sebagian itu mengeluh, merasa hidupnya itu paling berat. Seberat mana hidup kalian dengan sini. Nah, tujuan kita dari video ini supaya diambil hikmahnya, tetap bersyukur, menjalani hidup, dan sekiranya lebih baik hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada jalan beton ya teman-teman, tapi hanya setapak. Set. Andi kenceng banget naik motornya, udah hafal medan banget beliau, karena memang tiap hari beliau jalan lewat sini demi adik-adik di sekolah Cipurapa 2. Keren, keren. Indah sekali. Pak, sehat Pak? Ini Mas, kehidupan para petani di Kedungdeng daerah pedalaman mayoritas ini menanam cabai. Jadi ini kan ikut wilayah Jombang ya. Ini penghasil cabai terbesar sewilayah Jombang. Dan hasil buahnya ini sangat bagus kualitasnya. Karena apa? Kadar airnya kecil. Iya, karena di sini konstruksi tanahnya juga sedikit tandus Pak Andi. Iya, ini dan pernah tengklok-tengklok itu juga mengakui bahwa kualitas produk cabai di sini itu bagus karena kadar airnya kecil.
ini berada di wilayah Jombang, Dusun Kedundeng paling barat sendiri pedalaman ini. Nah, seperti ini cara tanamnya. Bapak Esman sinten, Pak? Bapak Nur Hadi. Rumahnya juga di daerah sini, Pak? Yang bawah Mas, yang bagian bawah sana jauh. Bagian bawah sana. 2 kilo. Berarti melewati hutan yang itu. Baliknya gunung itu. Ini masih proses apa namanya? Nanam Bibit. bibit. Langsung. Oh. Maka dari itu hasil cabenya kan kadar airnya kecil sehingga untuk tahan lama cabai itu. Kualitasnya bagus. Dan Karena- untuk ini padi ini gimana? Sudah tidak ada air karena memang di sini pegunungan, cuma sumber mata airnya kurang bagus di sini. Kendala kita di sini orang-orang pertanian di sini. Untuk sumber airnya jadi lewat pakai sumur atau gimana? Kadang enggak sampai Pak, diberi air enggak sampai, ya sehidup-hidupnya nanamin di sini. Karena enggak ada sumber mata air. Kalau dari sungai itu sudah habis airnya, ya sudah tidak ada air lagi. Jadi memang paling bagus. Hidupnya tanaman di sini. Berarti memang paling bagus di sini ditanami cabai itu tadi, Iya, Pak Adi, ya. karena kadar airnya kecil. Memang seperti itu. Dan di sini repotnya kalau panen itu keluar, nah Mas, yang repot. Jalannya kan seperti ini. Jadi untuk membawa hasil pertanian keluar itu kita harus apa? Ngoyo, Jawane itu ngoyo, serba kesulitan karena akses jalan. Tapi ya karena musim kemarau, alhamdulillah bagi orang sini bisa dilewati, ndak jembrot, itu sudah bagus. Jadi ini sungainya teman-teman ya. Ini udah kering sekali, juga masih ada air sih, tapi dikit-dikit itu masih di situ ada genangan air, di situ juga ada genangan air. Tapi kalau untuk kebutuhan sawah pasti tidak cukup, karena mungkin ini airnya bukan dari sumber atau dari sungai besar gitu teman-teman ya. Ini juga dataran tinggi, bisa dibilang dataran tinggi. Jenengan tepang kali Pak Andi. Kali Pak Andi ini ku tepang napa mboten? Nggih, kerjane napa ngoten tepange? Guru. Selama Pak Andi viral di YouTube-nya, tahu apa ndak? Tahu nggih. Sosok Pak Andi pripun sih menurut jenengan, Bu? Oh, ini muridnya. Ya, niku muridnya kok. Masih kelas berapa, Mbak? Ya, tinggal sampai kelas 6 itu Pak Andi nggak ngajarkan. Oh, sudah ngajar di situ. Ya, karena kurang lebih berapa belas tahun gitu Pak Andi di situ ya. Sudah lama. Sudah lama. Kalau menurut sampean, menurut Mbaknya gimana sih Pak Andi kalau ngajar di sekolah? Ya, saya Baik orangnya ya, sabar. Untuk sehari-harinya Mbaknya pernah ketemu di luar jam sekolah atau enggak? Enggak pernah, hanya di lingkup sekolah ya. Makasih Mbak ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Itu tadi sedikit perbincangan saya dengan warga sekitar, dan nggak sengaja ketemu juga sama muridnya, mantan murid yang nggak ada mantan sih, muridnya Pak Andi dulu waktu masih sekolah di sekolah dasar. Pak, monggo. Jadi kehidupan di desa itu seperti ini ya teman-teman ya. Ayem, adem, tentrem gitu. Gotong royong. Tetangga itu berasa saudara gitu. Nah, inilah warga-warga sekitar dengan rumah-rumah yang sederhana seperti ini. Hidup berdampingan. Bahwa
damel. Ini salah satu sungai teman-teman ya. Inilah salah satu sungai yang sempat dibuat Pak Andi syuting sama Pak Purnomo. Ini Pak Suwondo yang mau ke Selatan. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di salah satu sungai yang dimana tadi diceritakan sama Pak Guru Andi. Ini masih di desa apa Pak Andi? Dusun Kedung Dendeng. Dusun Kedung Dendeng. Dan di sini sudah ada jembatan yang dibikin oleh warga seperti ini. Ya cukup membantu di saat musim kemarau seperti ini. Tapi kalau di saat musim hujan, katanya Pak Andi, deres sini Pak Andi ya. Hilang semua, diterjang banjir ini semua. Karena ini kalau musim hujan itu pagi masih segini, masih 1 meter lebih. Masih 1 meter lebih. Kalau hujan itu. Ini bahkan ini sebenarnya sungainya satu, cuma menerjang tiga jalan. Jalan satu diterjang sungai itu sebanyak 3 kali. Ini alhamdulillah dua minggu lebih nggak hujan deras, airnya sudah mengering. Karena kalau di sini tuh sungainya begini, kalau hujan deras itu airnya deras ya seperti banjir, tapi setelah itu airnya itu langsung mengalir secara cepat. Dan air ini yang mengalir sampai Brantas, Ploso Jombang sampai Ngedek Mojokerto. Tembusannya sampai ini ujungnya Brantas ya. Nah, ya ujungnya ya dari sini. Gabungan berapa kali itu masuk di wilayah Brantas, Ploso Jombang itu sampai Ngedek Mojokerto ya airnya dari sini. Berarti ini kalau pas musim hujan ini airnya berarti sampai sini Pak Andi? Sampai sini Mas. Oh sampai sini? Iya. Nah ini kan jalannya diterjang diterjang banjir hilang. Oh ini dulu ada akses jalannya ke sini? Ini sebenarnya bukan jalan Mas, cuma diterjang banjir hilang. Ini menuju RT terakhir. RT terakhir, berarti RT terakhir yang sebelah sana? Iya. Oh iya. Itu yang sulit aksesnya itu RT terakhir Mas, melewati 3 sungai tanpa jembatan. Memang pemerintah Jombang sudah mengupayakan, kayak ini kan sudah di Makadam Mas, sudah di Makadam, terus di dalam desa kan sudah ada pavingnya. Iya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan pihak manapun. Memang pemerintah Jombang sudah mengupayakan sebaik mungkin lah di sini. Iya. Untuk Pak. netizen jangan salah paham, apakah tidak ada, kan sudah ada penanggulangan. Terus pembangunan juga cuma bertahap Pak di sini.
Di sini tuh serba repot. Ada pembangunan itu tetap programnya di musim kemarau, musim penghujan tidak bisa. Bahkan harganya pun materialnya lebih mahal di sini nyampe sini. Soalnya apa? Medannya berat. Akses Jadi, untuk masuknya itu ya, Pak ya. Memang kalau orang nggak pernah ke sini, mungkin akan apa ya, berkomentar yang enggak atau berkomentar itu sepengetahuan mereka, tapi kenyataan di lapangan tuh, Pak, ampun. Karena apa? Harga bahan untuk pembangunan di sini itu masuk sini tuh berapa kali lipat. Iya, Karena iya, Pak. medannya berat. Nah, ini contohnya saja ini dari warga setempat. Nah, ini ya. Ini kalau tidak ada jembatannya mungkin akan nyabrang sini, yang ada airnya ini. Ini dibikin oleh warga ya Pak Andi ya? Ya, Dibikin oleh warga sendiri setempat. Nah, ini saja semua dibangun jembatan itu 3 kali itu dana berapa sekarang? Belum akses jalan masuk, nah, itu kan serba repot. Ini contoh Mas, kalau ini kan ini perjalanan warga untuk menuju ke Sukorame, nah seperti ini. Mereka lebih memilih ke Sukorame lewat RT terakhir, karena kalau sekarang itu akses jalannya itu lebih cepat. Kalau tidak hujan, kalau hujan berat Mas. Sedangkan dari sini sampai Kecamatan Pandaan itu 27 kilo, sampai Pasar Poso 30 kilo, sampai Jombang kota itu 50, hampir 50 lebih dari sini. Jadi di sini tidak ada sinyal. Cuma kadang orang jangan sampailah kita Berasumsi. berpikiran negatif, pada pemerintah sudah mengupayakan sebaik mungkin. Ini dulu yang tidak ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Sekarang sudah ada listrik. Inilah contoh bukti bahwa pemerintah itu tidak tutup mata, Ya, gitu teman-teman. tetap Pemerintah itu sudah mengupayakan semaksimal mungkin, cuman ya bertahap karena memang membutuhkan dana yang begitu besar gitu. Ini yang perlu ditekankan apalagi untuk para pada saat teman-teman. kan musim pandemi Mas, serba repot. Iya, bener-bener Harus juga ada. Pak. Oke, bisa lanjut Pak Andi? Lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga salah satu sungai teman-teman. Ini juga salah satu sungai. Dan ini sudah ada jembatan yang dibikin oleh warga. Lanjut. Kita lihat di sana ada 1, 2, 3, 4 rumah ya Pak Andi ya. Ya, memang di dusun Kedung Dendeng ini Mas, di pedalaman Jombang wilayah bagian barat ini, rumahnya ya seperti ini, tidak urut seperti ada yang di kampung-kampung lain. Dulu itu sejarah dari sini, itu kan didirikan rumah itu kan ikut aliran air yang ada di sungai. Jadi ini mengalir loh. Ini. Jadi mereka antar tetangga itu jaraknya jauh. Berjauhan. Nah itu yang sana itu ada, nah itu baru sampai tetangga lagi ya kan. Yang ini ya teman-teman, ya ini. Jadi antara tetangga yang ini 4 rumah, Ya. baru ada tetangga lagi itu di sini. Nggak kayak kita yang di kota di perumahan itu. Ya begini Mas, kalau biasanya kalau nggak bawa trail itu di sini apa ya, kurang cocok sepedanya mungkin. Karena memang di medan seperti ini kan berat Mas, adunya ya sepeda trail. Bagian warga ya punyanya sepeda biasa ya cuma dimodif trail gitu aja. Untuk memenuhi medan yang seperti ini ya Pak Andi ya. Ya. Itu tanamannya Mas, mayoritas di sini itu tanamannya cabai. Nah itu sampai sana berapa hektar? Sampai yang belum kampung yang cung. Untuk kebutuhan sehari-hari memasak, warga sekitar menggunakan sumber air dari mana Pak Andi? Ya dari pengeboran yang dilakukan di Sanyo itu Mas. Tetap Kalau- tapi ngebor ya, ngebor pakai sanyo itu. Cuma kalau musim kemarau panjang itu biasanya keluarnya cuma sedikit.
apakah zat kapurnya tidak tinggi? Kalau Tinggi sepengetahuan saya kan ini gunung kapur. Di sini tinggi, Mas. Di sini tinggi zat kapurnya. Saya dengar tadi Pak Andi cerita untuk air galon isi ulang yang biasa itu di sini bisa mencapai 20.000 harganya Pak Iya. Andi ya. Mahal di sini, Mas. Kalau musim penghujan mahal. Padahal Kenapa? di kota harga 3.000 Pak Andi Iya. itu. Kalau ya cuma air itu aja Mas yang mahal, yang lain tidak. Karena apa? Medannya itu loh, yang membawa air galon ke sini itu berat. Bayangkan saja, jarak tempuh dari kecamatan sana 27 kilo. Bawa galonan itu cuma bermuat 3 sepeda itu. Itu pun sudah beban terlalu berat, nyampe sini, bayangkan. Itu luar biasa medannya seperti ini. Berarti untuk kebutuhan pokok di sini yang memang harganya tinggi, air, LPG, LPG dan yang lain netral, Mas. yang lain netral Pak Andi Cuma ya. kan karena mahal kan gowone itu loh, Mas. Iya, karena akses ke sini itu berat. jasa angkut mungkin Ya, yang mahal. karena kan bebannya juga berat, air 1 galon. Kalau yang lain harga seperti biasa itu normal. Malah kadang lebih murah di sini. Oh dibandingkan gitu di ya. luar, ya. Ya semoga dengan video ini kita terinspirasi. Maksudnya begini, kadang orang di kota itu atau di luar itu sering kadang ya tidak semua, sebagian itu mengeluh begini kadang merasa hidupnya itu paling berat. Coba kita tengok di saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, seberat mana hidup kalian dengan sini. Nah, tujuan kita dari video ini supaya diambil hikmahnya, tetap bersyukur, menjalani hidup, dan sekiranya lebih baik hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Intinya kita bersyukur setelah melihat video ini bahwa seberat-beratnya apa yang kita rasakan, di luar masih ada yang lebih berat daripada kita. Intinya gitu, itu nilainya yang kita ambil hikmah.